Bab 1803. Chen Ye melepas pakaiannya, meletakkannya langsung di tubuh Fan Ying, dan berkata, "Saya mengerti apa yang Anda maksud, tetapi Anda tidak mengerti saya. Jika suatu saat, kamu mengerti aku dan mau memberikannya padaku, aku tidak akan menolak. Tapi tidak sekarang." Pupil gadis itu melebar dan menatap Chen Ye dengan heran. Untuk sesaat, dia tersentuh oleh pria ini. Jika Chen Ye secara paksa mengambil pertama kalinya malam ini, dia mungkin membenci ayahnya dan Chen Ye selama sisa hidupnya. Tetapi pada saat ini, dia menemukan bahwa pria bernama Chen Ye ini berbeda dari yang lain. Untuk waktu yang lama, Fan Ying menatap Chen Ye dengan mata seperti air. "Kalau begitu, bisakah kamu membiarkan aku tinggal di sini malam ini, atau ayahku?" Chen Ye ragu-ragu selama beberapa detik, lalu mengangguk oke. Chen Ye membiarkan Fan Ying tidur di tempat tidur, sementara dia menjalankan keajaiban reinkarnasi. Keesokan paginya, Chen Ye berjalan ke altar teleportasi di luar suku selama perpisahan Fan Tiangang dan Fan Ying. Setelah beberapa saat, dia kembali ke tempat teleportasi di luar sekte Suanyu. Chen Ye menggelengkan kepalanya, mendongak, dan melihat dua sosok di depannya. Itu adalah Chang Ye dan Zining yang telah lama menunggu di sini. Dia memberi hormat kepada mereka berdua dan berkata, "Kakak perempuan, kepala." Melihat Chen Ye, wajah dingin Chang Ye sedikit melunak, dan dia berkata, "Saya sudah tahu tentang Zhou Yan, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Sekarang, kembalilah ke sekte, mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan menjadi milik sekte Suanyu saya. Murid rahasia, Anda harus beristirahat selama beberapa hari, dan kemudian ikuti saya untuk melihat tiga sesepuh tertinggi." Zining mendengus, "Ini adalah monster yang tinggal di zona darah ilahi selama 9 hari. Apakah Anda tahu bahwa kita semua khawatir setengah mati?" Chen Ye tersenyum sedikit malu, "Maaf, saya bisa keluar lebih awal, tetapi esensi ilahi di area darah ilahi terlalu kuat. Untuk mengkonsolidasikannya, saya tinggal di dalamnya untuk sementara waktu." Zining sedikit terdiam. Bagi yang lain, area darah ilahi Tianqi yang sangat mematikan. Bagi Chen Ye, bagaimana bisa seperti danau biasa? Tiba-tiba, Zining memikirkan sesuatu dan berkata, "Ngomong-ngomong, saudara muda, sebelum kamu memasuki sekte Suanyu, apakah kamu bermain-main dengan bunga?" Chen Ye mengerutkan kening dan berkata dengan heran, "Kakak perempuan, apa artinya ini?" Mata indah Zining berjumbai, "Semua gadis telah datang ke pintu, apakah Anda yakin tidak akan berbicara dengan kakak senior?" Chen Ye menjadi semakin bingung. Dia tidak mengenal banyak gadis di benua Lingwu, siapa yang akan datang kepadanya. Melihat Chen Ye masih berpura-pura tidak tahu, Zining melanjutkan, "Jangan bilang, kamu tidak mengenal gadis dari istana Kekaisaran Lingxian." Mendengar istana Kaisar Lingxian, napas Chen Ye agak pendek. Dia memang memiliki seorang gadis yang mengenal istana Kaisar Lingxian. Xia Ruoxue dan Ji Siqing. Jika bukan karena Ling Yun Xianzun yang membawa keduanya ke benua Lingwu, dia tidak akan secara paksa datang ke benua Lingwu. Mungkinkah mereka berdua tahu keberadaan mereka dan datang untuk mencari mereka? Tapi, bagaimana wanita tua Ling Yun mengizinkannya? Dengan kata lain, salah satu Ji Siqing dan Xia Ruoxue melarikan diri. Chen Ye menekan keraguannya dan berkata dengan penuh semangat, "Kakak perempuan, di mana dia? Aku akan segera menemuinya." Zining melirik Chen Ye, seorang pria bermuka dua yang pura-pura tidak mengenalnya sekarang, tapi sekarang dia lebih bersemangat daripada orang lain. "Karena kamu ingin bertemu, ikutlah denganku. Gadis itu telah menunggumu selama beberapa waktu. Jika itu aku akan pergi sejak lama." 10 menit kemudian, Zining membawa Chen Ye ke halaman. Ini adalah area di mana sekte Suanyu menjamu tamu. Seorang gadis muda mengutak-atik bunga dan tanaman dengan cara yang membosankan. Putus asa. Chen Ye berhenti, senyumnya tiba-tiba menegang. Bagian belakang gadis ini bukanlah Ji Siqing atau Xia Ruoxue. Sangat tidak familiar. Chen Ye pasti tidak mengenal orang ini. "Xiao Yun, aku membawa Chen Ye." Zining berkata kepada Xiao Yun. Dalam beberapa hari terakhir, Zining telah menghibur Xiao Yun. Setelah bola-balik, keduanya secara alami saling mengenal. Ketika Xiao Yun mendengar suara itu, dia berbalik dengan cepat. Ketika dia melihat Chen Ye, ekspresi wajahnya sulit untuk dilihat. Dia buru-buru mendatangi Chen Ye, "Kamu adalah Chen Ye. Tidak terlalu buruk, kamu hanya di dinasti Yuan.
Aku benar-benar tidak tahu mengapa kedua kakak perempuan itu sangat merindukanmu. Chen Ye menjadi tenang dan berkata dengan serius, apakah Ji King dan Xia Ruoxue mengirimmu ke sini? Omong kosong. Xiao Yun sedikit tidak senang, dia berbalik dan berjalan menuju rumah, ikutlah denganku, aku siap untuk kembali setelah menyelesaikan tugas. Chen Ye melirik Zining, dan mengikuti Xiao Yun ke sebuah ruangan dengan jujur. Dia sudah lama tidak melihat Ji King dan Xia Ruoxue, wanita ini mungkin terobosan terbaik. Pintunya tertutup. Xiao Yun mengeluarkan piring formasi dan meletakkannya di pintu, bahkan memaksakan setetes esensi darah. Dalam sekejap, penghalang formasi tertutup. Isolasi semuanya. Xiao Yun tahu bahwa Sekte Suanyu tidak sederhana, dan itu sangat penting, dan tentu saja tidak dapat ditemukan oleh orang-orang tua itu. Tepat ketika Chen Ye hendak berbicara, Xiao Yun menyela, Chen Ye, meskipun aku tahu kamu memiliki reputasi yang sengit di wilayah barat, levelmu saat ini masih jauh dari kejeniusan semacam itu. Kakak senior memintaku untuk datang kepadamu, hanya karena aku takut kamu jatuh. Aku harap kamu bisa menghargai hidupmu. Jangan menyinggung kekuatan lain. Apakah kamu mengerti? Chen Ye mengabaikannya dan menunggu kata-kata Xiao Yun yang tersisa. Melihat tatapan acuh tak acuh Chen Ye, Xiao Yun menghela nafas dan mengeluarkan sebuah kotak brokat. Kakak Ji King memintaku untuk memberikannya padamu. Dia memintaku untuk memberikannya kepadamu dengan tangan. Hal-hal di sini sangat kritis, jangan beritahu orang kedua. Chen Ye mengambil kotak itu dengan pemahaman yang samar, dan langsung merasakan kekuatan yang sangat misterius datang dari kotak itu. Kekuatan ini bahkan membuat darah di tubuhnya mendidih. Nilai mutlak. Buka, jadi aku bisa menyelesaikan tugas sepenuhnya. Xiao Yun berkata dengan tidak sabar. Mata Chen Ye tenggelam, dan dia langsung membuka kotak itu. Dalam sekejap, energi spiritual yang kuat memenuhi seluruh ruangan. Di dalam kotak, ada liontin batu giok dan setetes esensi darah. Liontin giok diukir dengan bentuk monster. Dan esensi darah, penuh dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan roh-roh penentang binatang buas di pemakaman reinkarnasi terganggu. Nak, pacar kecilmu benar-benar bersedia. Liontin giok ini dapat menyelamatkan hidupmu pada saat yang kritis. Adapun darah ini, itu adalah darah harimau putih kuno. Darah reinkarnasi sangat bermanfaat. Kamu memurnikan setetes darah harimau putih kuno sebelumnya. Jika kamu memurnikan beberapa tetes lagi, tubuh abadi dan darah reinkarnasimu bisa melangkah lebih jauh. Chen Ye menyimpan kotak itu, dan berkata kepada Xiao Yun, terima kasih. Xiao Yun menggelengkan kepalanya, jangan berterima kasih padaku. Jika kamu ingin berterima kasih padaku, terima kasih kepada dua kakak perempuanku. Mata Chen Ye menyipit, dan dia berkata lagi, apakah Ji King dan Xia Ruoxue baik-baik saja? Bab 1804. Xiao Yun ingin pergi, tetapi dia dengan cepat berhenti. Kakak senior Ji dan kakak Xia sangat baik. Keduanya adalah penjahat paling berbakat di istana Kaisar Lingxian. Kesenjangan antara mereka dan kamu seperti parit. Kesenjangannya akan semakin besar. Mungkin, mereka akan menjadi bintang paling mempesona di benua Lingwu di masa depan, dan kamu hanya bisa melihat ke bawah. Akhirnya, izinkan saya memberitahu Anda beberapa berita buruk. Kamu dan Shizun seharusnya memiliki janji 1 tahun. Namun, Shizun mendapat kesempatan beberapa hari yang lalu dan menerobos lagi. Peluangmu untuk menang hampir nol. Jika aku jadi kamu, jangan pergi ke istana Kaisar Lingxian. Setelah berbicara, Xiao Yun pergi. Hanya kontemplatif Chen Ye yang tersisa di tempatnya. Ling Yun benar-benar menerobos lagi. Apa ranahnya sekarang? Alam bukaan bintang. Atau lebih tinggi. Setelah Xiao Yun pergi, Chang Ye dan Zining membawa Chen Ye ke langit di atas Gua Lingmai. Chang Ye berkata kepada Chen Ye, di masa depan, Anda akan hidup dalam nada spiritual ini. Rumah gua khusus akan dipilih oleh Penatua Zi untuk Anda. Jika Anda bebas, datang menemui saya di Aula Suanyu, saya akan pergi dulu. Zining mendarat di puncak gunung bersama Chen Ye, dan tersenyum pada Chen Ye, jika tidak, bagaimana kalau kamu pindah ke gua saudara perempuan di masa depan dan tinggal bersamanya? Saya pikir Chen Ye akan terhibur olehnya, tetapi Chen Ye tertawa pelan dan berkata, itu akan lebih baik. Itu membuat Zining sangat tersipu, sedikit kewalahan, dan berkata, itu hanya lelucon, bagaimana menurutmu? Aku kakak perempuanmu. Nah, gua ini bagus, kamu tinggal di sini. Duluan.
Chen Ye tersenyum dan menatap punggung Zining dengan tergesa-gesa. Setelah menerima perlindungan dari darah kuno, dia menemukan bahwa selama Zining tidak sengaja menggunakan tubuh spiritualnya, dia bisa sepenuhnya menolak pesonanya. Berjalan ke mansion gua itu, Chen Ye tidak bisa membantu tetapi tergerak meskipun dia secara mental siap. Energi spiritual di sini begitu kuat sehingga mencair dan berubah menjadi sedikit hujan dan embun. Itu bergoyang dan melayang di dalam gua. Rumah besar kekuatan spiritual yang kuat memenuhi anggota badan dan tulang. Tampaknya saran wanita misterius itu memiliki beberapa kebenaran, Sekte Xuanyu dan Tianqi adalah peluang besar. Aura menerobos. Benua Lingu tidak sesederhana yang dibayangkan. Apa yang harus dia lakukan sekarang harus menetap dan mempercepat terobosan kekuatan. Sangat disayangkan karena keberadaan garis keturunan samsara, kecepatan terobosannya lebih lambat daripada orang lain. Tapi begitu terobosan dibuat, semakin besar rentang kekuatan yang bisa dihasilkan. Chen Ye duduk bersila di atas kasur, menghela nafas lega, memejamkan mata sedikit, dan menyelam ke dalam lautan pengetahuan. Di lautan pengetahuannya, ratusan kata ungu merah ditulis, dan mereka benar-benar membentuk latihan. Ini adalah bayi terbesar yang dia dapatkan di Tianqi. Chen Ye, yang berada di lautan pengetahuan, menatap latihan ini dengan ekspresi serius, dan berbisik pelan, Tian Fen Zhenjue. Namun, Chen Ye tidak memahaminya, tetapi dengan cepat menarik diri dari lautan pengetahuan. Latihan ini terlalu kabur, dan dia tidak dapat sepenuhnya memahaminya untuk sementara waktu, dan dia hanya dapat memahami sangat sedikit darinya. Karena itu, dia tidak terburu-buru, tetapi mulai merangkum panen dari perjalanan ke Tianqi ini. Pertama-tama, basis kultivasinya telah ditingkatkan ke surga lapis kelima Hedao karena masuknya ke area darah ilahi Tianqi. Ini hanya hasil dari jejak esensi yang meluap yang diubah menjadi kultivasi oleh Chen Ye. Pertumbuhan kultivasi di Tianqi diharapkan, dan Chang Ye dan Zining tidak terlalu aneh. Kemudian, itu adalah tubuh ilahi abadinya, yang memiliki vitalitas dan ketangguhan fisik yang sangat menakutkan, yang telah sangat meningkat. Selanjutnya, adalah penguasaan hukum Dao, yang jauh lebih banyak dari sebelumnya. Pada akhirnya, dia mendapat perlindungan dari darah kuno dan seni sejati pembakaran surgawi. Namun, Chen Ye mengerutkan kening dan berkata, sekarang basis kultivasinya sendiri menjadi semakin tidak mampu mengimbangi kekuatannya, tampaknya perlu untuk meningkatkannya dan memasuki ranah gabungan Dao sesegera mungkin. Memikirkan hal ini, Chen Ye mengeluarkan tubuh berdaging dari ular iblis alien yang diperoleh melalui persidangan di Pulau Zenji, mengingat daging buaya iblis yang lezat, Chen Ye menelannya. Selain itu, melahap tubuh ular iblis ini dapat memperoleh manfaat lain selain meningkatkan kultivasinya. Segera, Chen Ye berada di gua, memasak daging ular iblis. Beberapa hari kemudian, Chen Ye yang duduk bersila, akhirnya membuka matanya, dan wajahnya penuh kegembiraan. Setelah dia melahap dan memurnikan semua daging dan darah ular iblis, manfaat yang dia dapatkan di luar imajinasi. Pada saat ini, basis kultivasinya telah dinaikkan ke lapisan ke-6 alam primordial. Dia mengulurkan jari, dan api lavender menyala di ujung jari, memancarkan aura yang agak menakutkan. Roh pengendali binatang berkata, aku tidak tahu keberuntungan macam apa yang dimiliki anakmu melawan langit, tapi dia benar-benar mendapat jejak api dengan kekuatan evolusi. Chen Ye bingung, apa itu api dengan kekuatan evolusi? Dia samar-samar merasa bahwa api itu cukup kuat, tetapi dia tidak tahu apa kekuatan evolusi itu. Roh pengendali binatang berkata, kamu tahu, pemahaman Long Xuan tentang cara naga dapat menggunakan kekuatan evolusi, kan? Ini juga semacam kekuatan gaib, dan ular kecil itu juga memiliki jejak darah naga. Dalam api guntur kelahirannya, ada jenis kekuatan evolusioner. Api dengan kekuatan evolusioner dapat meningkatkan peringkatnya dengan menelan api lain. Api ungu ini adalah api biru yang melahap darahmu. Produk perubahan setelah nyala api. Chen Ye sangat gembira, sehingga untuk berbicara, jenis api ini memiliki kemungkinan tak terbatas di masa depan. Roh binatang berkata, bagaimana Anda berencana menggunakan api semacam ini? Setelah merenung sebentar, Chen Ye berkata, aku akan menggunakannya untuk melatih darah yang terbakar. Burning Blood Art adalah salah satu latihan yang dia dapatkan dari warisan pembangkit tenaga listrik kuno. Budidaya api dibagi menjadi dua jenis, satu adalah untuk mengolah api eksternal, yaitu untuk menyerang musuh dengan melepaskan api, dan yang lainnya adalah untuk mengolah api internal, yang menggunakan kekuatan api untuk membakar darah dan meningkatkan kemampuan fisik. Taktik membakar darah ini adalah metode latihan api internal teratas.
Namun, setelah berlatih Burning Blood Art, api Chen Ye tidak dapat dilepaskan, tetapi Chen Ye tidak khawatir, daripada menyerang dengan api yang belum tumbuh, lebih baik menggunakannya untuk memperkuat kemampuan fisik yang sudah tidak normal. Pada saat itu, ketika dikombinasikan dengan tubuh ilahi abadi, itu pasti akan memiliki efek ajaib. Namun, meskipun api saat ini kuat, itu tidak cukup untuk berlatih formula darah yang terbakar. Chen Ye memadamkan api. Kali ini, keuntungan terbesarnya adalah kekuatan magis lain yang diperoleh dari ular iblis. Seni mengupas. Namun, itu hanya versi terdegradasi dari teknik peluruhan ilahi. Sekarang, Chen Ye dapat menggunakan kekuatan magis ini sebulan sekali. Melalui kekuatan magis ini, Chen Ye dapat pulih dari keadaan hampir mati ke keadaan tidak berbahaya. Namun, menggunakan kekuatan magis ini perlu menghabiskan kultivasi sebagai harga, dan berapa banyak kultivasi yang dihabiskan tergantung pada cedera. Semakin berat cederanya, semakin banyak basis kultivasi yang dikonsumsinya. Meski begitu, itu sudah cukup untuk membuat Chen Ye bahagia, yang hampir setara dengan kehidupan ekstra. Awalnya, Chen Ye kuat dalam fondasi fisiknya, bukan dalam kultivasinya. Tetapi meskipun demikian, jika Anda terlalu sering merusak basis kultivasi Anda, itu juga akan merusak fondasi Anda.